Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di The Inspire Podcast. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, salah satu CEO dari Heart Studio. Ada bersama kita Pak Hadi Sumarna. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ada Ampera juga ya Pak. Ya. Nah, jadi sahabat inspirasi, kali ini kita akan bahas topik kupas tuntas prospek di industri animasi. Nah, oke, sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, background, kemudian kegiatannya sehari-hari seperti apa Pak? Saya Hadi Sumarna, saya CEO dan founder dari Home Entertainment Art Studio atau Heart Studio. Saya juga 2D animator, saya juga asesor di bidang kompetensi animasi dan lain-lain. Oke, baik, siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Pak nih, secara definisi animasi itu sederhananya seperti apa nih Pak? Mungkin teman-teman di rumah tuh belum banyak yang tahu. Sebenarnya kalau secara umum ya animasi itu tuh kayak menggerakkan animasi ya. Itu yang beredar di masyarakat umum atau orang-orang awam gitu. Nah, tapi sebenarnya definisi animasi itu sendiri tuh menghidupkan sebuah gambar. Nah, menghidupkan dalam sebuah gambar ini artinya membuat gambar itu menjadi lebih hidup. Nah, makanya ada 12 principle of animation di ketika dalam pembuatan animasi itu. Jadi bagaimana animasi itu dibuat dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya sampai ada squeeze and stretch-nya, terus timingnya, anticipation-nya dan lain-lain. Nah, cuman berkembangnya animasi khususnya di Indonesia, orang tuh bilangnya animasi itu cuma menggerakkan, bahkan kalau menggerakkan kan slideshow, kita pakai PowerPoint, Canva dan lain-lain, itu sebenarnya termasuk animasi. Tapi inti dari animasi itu sendiri itu adalah menghidupkan. Nah, jadi itu dari bahasa Yunani, itu namanya anima. Anima itu artinya jiwa atau hidup. Jadi ketika animasi kan jadinya animation itu jadinya membuat gambar menjadi lebih hidup kayak gitu. Oke, siap. Berarti di animasi ini sudah ada bagiannya masing-masing ya Pak, di animasi. Oke, kemudian nih Pak, kalau kita lihat nih, kan industri animasi ini kan belum terlalu tersebar luas Pak, terutama di Sumatera Selatan. Kebetulan Pak juga salah satu CEO dari Heart Studio. Ini kalau berbicara tentang perkembangan animasi ini sejauh apa Pak di Sumatera Selatan khususnya? Oke, nah kalau tadi berbicara perkembangan animasi, sebenarnya perkembangan animasi itu dari tahun 90-an tuh udah ada. Bahkan jauh sebelum tahun 90, tahun 80-an itu 70-80 itu animasi di Indonesia udah ada. Udah lama kan sebenarnya. Ya. Nah, cuman memang industri ini tuh belum tersebar kayak gitu ya, belum tersebar informasinya. Jadi di Indonesia sendiri tuh masih amat sangat kurang dalam big data gitu, dalam big data apapun. Nah, makanya apalagi di animasi. Jadi sebenarnya animasi ini turunan ya, kalau kami nyebutnya itu aliwahana. Jadi pertama kali itu biasanya kalau di luar negeri itu kan dari desain karakter, terus dijadiin komik, dijadiin novel, baru dibikin animasi atau filmnya kayak gitu. Nah, di Indonesia itu kan industrinya tuh masih belum sebesar di luar negeri. Makanya mungkin teman-teman di forum keluarga mahasiswa Polsri Pali ini itu masih bilangnya bahwa animasi adalah sebuah industri baru. Enggak, bukan. Ini sebenarnya industri yang udah lama sebenarnya berkembang. Ya gitu. Bahkan ketika saya kecil tahun-tahun 90-an itu, saya nonton film animasi Indonesia dulu, tayangnya ada yang beberapa di TVRI. Kayak gitu ya. Nah, jadi perkembangannya itu amat sangat ini banget. Cuman kita digerus dengan animasi-animasi yang dari luar. Kayak gitu. Jadi ya zaman saya dulu ya, sama zaman saya kecil tuh dulu ada Doraemon, ada Dragon Ball, terus ada Dora, terus ada yang lebih lama lagi ada Magic Tiger kayak gitu kan, ada P-Man kayak gitu, terus ada juga Studio Ghibli dengan Totoro dan lain-lain, dan banyak banget ya yang terjadi. Nah, jadi itu tuh menutup bahwa industri animasi di Indonesia ini nggak ada kayak gitu kan, belum besar. Padahal banyak beberapa animator Indonesia dari dulu juga ikut mengerjakan produksi animasi-animasi dari luar. Nah, baru ketika di medio bisa dibilang ya 2008 ke 2010 itu baru pelan-pelan sektor komik dan animasi itu mulai bergerak di Indonesia gitu. Tapi waktu itu masih
mulai bergeraknya tuh mulai sedikit dikenal tuh di Pulau Jawa, Bali dan Batam. Itu kena baru di medio-medio sekarang 2013 mulai bermunculan jurusan di kampus, di SMK ada jurusan multimedia, di kafe animasi kayak gitu kan. Nah, baru di situ animasi mulai berkembang. Nah, khususnya di Sumatera Selatan ini kalau saya bilang sih masih banyak orang-orang tuh yang berpikir bahwa ya ada tadi animasi itu hanya menggerakkan kayak gitu ya, mereka mungkin nyebutnya dengan infografis, motion graphic dan lain-lain, padahal motion graphic itu kan salah satu teknik aja kayak gitu, salah satu jenis animasi kayak gitu. Nah, jadi apa hal yang seperti itu tuh yang masih harus dikaji ulang, dikerjakan bareng-bareng ya, itu jadi PR sih sebenarnya dari teman-teman industri, teman-teman lembaga pendidikan, sama masyarakat dan komunitas. Oke, jadi kalau berbicara tentang perkembangannya, berarti di Indonesia ini baru mau hype ya Pak, terutama di Sumatera Selatan. Nah, kalau misalnya kalau dipotong sih sebenarnya kayak baru mau hype itu baru mulai dikenal secara luas. Ya, jadi kalau dibilang hype sebenarnya kan nggak juga ya, maksudnya dalam artian prospeknya tuh mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun kurang lebih sih. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Kalau kita berbicara tadi tentang prospek, seberapa besar sih Pak peluang, terutama nih untuk teman-teman yang memang di bidang vokasi nih Pak, untuk terjun langsung ke industri ini Pak? Kalau dilihat dari prospek ke depannya Pak. Oke, kalau kita berbicara prospek ya sebenarnya setiap industri itu mempunyai prospek dan peluang yang besar ya gitu. Tapi kalau kita misalnya lebih ke spesifik ke arah animasi, nah animasi itu prospeknya besar banget. Contoh kayak gini, di datanya Ainaki itu data dari tahun 2020 itu ada sekitar 7.000 kebutuhan SDM di industri. Artinya itu peluangnya sangat besar sekali. Atau misalnya teman-teman misalnya follow Instagramnya Ainaki di Instagram, gitu kan, Instagramnya Ainaki itu dalam satu minggu tuh ada beberapa studio yang selalu mencari SDM-nya. Artinya berarti ada kebutuhan besar di situ. Ya karena sedangkan industri animasi ini kan industri yang mempunyai speciality skill ya kayak gitu. Jadi harus mempunyai spesialis kayak gitu. Jadi dalam artian banyak orang yang masuk industri animasi itu dia belum membekali dirinya dengan spesialis gitu. Kayak gitu ya. Profesinya tuh banyak banget ya, ada 13 yang baru terdata secara ini ya data. Tapi sebenarnya lebih dari 13, bahkan bisa jadi 50 job deskripsi. Contohnya misalnya nih kayak orang nyebutnya saya adalah animator. Nah, kalau orang nyebutnya animator berarti dia tuh udah bisa semua teknik animasi. Ya baik itu 2D, baik itu 3D, bahkan itu stop motion. Stop motion itu yang animasi menggunakan teknik kamera, bisa pakai play, bisa pakai apa kayak animasi sound the ship dan lain-lain. Nah, artinya ketika dia nyebut animator, artinya dia orang yang bisa menggerakkan animasi 3D maupun iya dengan teknik apapun. Bukan teknik, ya dengan teknik dan jenis animasi apapun. Nah, tapi ketika misalnya saya bilang saya tuh di animator, saya hanya 2D kayak gitu ya. Walaupun saya sedikit-sedikit bisa 3D, tapi saya mendedikasikan diri saya adalah 2D. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya berbicara 2D animasi, saya bisa, saya mampu, saya kompeten. Tapi kalau berbicara 3D, saya merasa belum kompeten. Karena mesti harus ada yang dikaji. Walaupun saya kalau dibilang bisa kayak gitu ya. Nah, tapi ketika dia kompetensi kan harus diuji dulu kayak gitu kan. Nah, saya sendiri kalau kata teman yang menguji saya kalau 3D dia bilang kompeten, tapi saya sendiri merasa belum kompeten kayak gitu, karena belum menggeluti bidang itu. Nah, jadi hal spesifik itu aja tuh beda kayak. Nah, atau misalnya kayak ada orang juga bilangnya dia seorang kompositor atau editor. Ya nyebutnya bukan animator, tapi dia adalah kompositor sama editor. Bahkan ada penulis cerita kayak gitu. Nah, jadi misalnya kita membuat produksi animasi Pera ini, nah teman-teman bisa lihat di YouTube yang animasinya itu for Empera.official. Di sini aja tuh ada sekitar 15 profesi di dalam situ. Jadi bukan hanya animator doang, tapi ada sekitar 15 profesi. Jadi dalam artian
ketika itu berarti peluangnya sebesar sekali. Kayak gitu kan. Ya dalam artian misalnya kita contoh, saya kan punya basically pendidikan akuntansi ya. Nah kalau di akuntansi kan pembukuan aja. Kamu bisa pembukuan ya pembukuan aja. Nah walaupun nanti kamu bekerjanya sebagai auditor atau apa segala macam, ya kamu mempelajari pembukuan dan lain-lain. Nah, tapi ketika di animasi itu dijabarkan job desk-nya. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin ya animasi kan belum profesinya seperti dokter ya, pengakuan seperti itu. Nah misalnya kayak dokter kan ada spesialis jantung, ada spesialis penyakit dalam atau apa. Nah di animasi itu ada juga spesialis yang seperti itu. Jadi dia spesialis studi animator apa, misalnya keyframe kah, cutpot kah, apa frame by frame kah, cutpot kah, atau rigging kah, kayak gitu kan ya. Jadi banyak halnya sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman itu kan kalau di Sumatera Selatan ya saya lihat ya pada khususnya saya lihat banyak teman-teman tuh yang saya bisa drawing kayak gitu ya, tapi cuma sebatas drawing tapi belum bisa menggerakkan. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya ketika dia menggerakkan, gambarnya berbeda ketika dia membuat sebuah ilustrasi. Ya, kami nyebutnya hanya sebagai ilustrator atau konsep art atau desainer karakter kayak gitu. Tapi ketika mau jadi animator, dia harus punya capability untuk membuat animasi itu jadi hidup atau bergerak secara nyata. Oke, siap. Kembali ke prospek tadi, Pak. Ya. Kebetulan Pak juga salah satu dari anggota AINAKI, Asosiasi Animasi Indonesia. Apa sih Pak yang akan mungkin dilakukan entah master plan ke depan untuk mengenalkan animasi ini, khususnya tadi ke pendidikan vokasi kalau dari AINAKI? Oke. Nah, kalau AINAKI itu singkatannya dari Asosiasi Animasi dan Konten Kreatif Indonesia. Nah, jadi di yang kami lakukan di industri itu adalah itu tadi kami membagikan informasi seperti apa yang industri butuhkan. Karena itu tadi banyak lembaga pendidikan khususnya vokasi yang masih khususnya di Sumsel itu masih belum mencukupi standar dari industri kayak gitu. Nah setelah saya sama teman-teman di studio dan teman-teman di ibaratnya tim riset yang memang kami meluangkan waktu untuk meriset pendidikan vokasi khususnya bidang animasi. Nah itu kami lihat masih banyak kesalahan-kesalahan materi pembelajaran yang diajar kayak gitu. Nah kalau bicara kurikulum sih saya nggak berbicara kurikulumnya, tapi berbicara ke materinya kayak gitu. Karena kan kurikulum kan biasanya memang ada kurikulum nasional, tetapi tiap sekolah dia punya kurikulum sekolahnya sendiri. Karena tiap sekolah atau tiap kampus itu kan beda-beda cara penerapan kepada mahasiswa atau siswanya, peserta ajarnya kayak gitu. Nah, jadi yang kami lakukan apakah materi mereka tuh udah tepat kayak gitu kan. Ya, jadi dalam artian ini bukan dia jelek atau buruk, tapi udah tepat belum? Tepat di sini bisa nggak itu nanti bisa diterima di industri. Makanya sekarang AINAKI itu bekerja sama dengan beberapa kementerian itu akhirnya muncullah salah satu program namanya Mitra Studi. Nah, Mitra Studi ini singkatan dari Mitra Dunia Industri. Jadi Mitra Studi ini adalah studio atau orang yang bergerak di industri atau lembaga yang bergerak di industri melakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi membantu penempatan atau penyamarataan anak-anak ini bisa masuk ke dalam industri. Misalnya studio A butuhnya apa, studio B butuhnya apa. Contoh kayak studio kami, Third Studio itu butuhnya hanya 2D. Karena kita bergerak di animasi bidang 2D. Walaupun kita sebenarnya ada 3D juga, tapi 3D kita yang spesialis. Masih ke yang modeling, nggak yang ke animasinya, tapi lebih ke sebatas modeling aja. Gitu. Nah, jadi tiap studio itu beda-beda di Indonesia ini. Jadi ada sekitar yang tercatat di AINAKI itu kalau nggak salah 80 studio. Nah, bahkan itu lebih dari 80 studio. Nah, sekarang kalau diulang aja misalnya nih, satu kayak kami ada satu buah project ya animasi, itu terkadang butuh sekitar 10 sampai 20 animasi untuk durasi sekitar 5 menit sampai dengan 10 menit kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia animasinya secara panjang, misalnya 30 menit ke atas atau 20 menit ke atas lah kayak gitu, itu otomatis butuh animator yang
lebih besar. Artinya kalau misalnya satu project aja itu butuh studio butuh 20 orang misalnya ya, satu project kita ambil contoh 20 menitan ke atas untuk satu satu orang, nggak usah yang 20 menit ya, kita ambil yang 10 menit aja misalnya, itu butuh 20 orang. Kalau 80 studio punya satu project aja berarti udah 160. Kalau misalnya setiap studio punya 10 project berarti udah 1.600. Berarti kan SDM-nya banyak banget yang dibutuhkan. Nah, 2D ini langka. Jadi 2D ini karena dia punya keahlian khusus, jadi dia langka. Jadi amat sangat susah untuk mencari 2D animator yang memang benar-benar sesuai standar dari tiap studio. Oke, ini menarik sahabat inspirasi. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa Pak Hadi ini basically-nya itu lulusan akuntansi ya Pak? Ya, kalau saya D3-nya dulu akuntansi. Akuntansi. Tapi kok bisa nih Pak terjun ke dunia animasi ini gimana ceritanya Pak? Dan apa sih yang Bapak lihat di animasi ini? Mungkin bisa diceritakan sehingga sampai sekarang ini bisa bangun art studio. Nah, sebenarnya sih saya ada pernah baca sebuah buku ya. Uh, jadi kayak gini, sebelum kamu uh, membuat hobimu sebelum kamu membuat hobimu bisa menghidupi dirimu, artinya kamu harus menghidupi hobimu dulu. Kayak gitu. Nah, ini orang yang salah. Jadi kadang ada orang yang saya pengen bekerja sesuai hobi, sesuai passion, tetapi dia nggak melakukan itu. Nah, kadang hobinya ini belum mencukupi untuk hidupnya dia. Nah, jadi ketika kalau memang dia kepikiran hobi ini bisa untuk menghidupi dirinya, artinya dia harus menghidupkan hobinya dulu. Nah, tadi Irfan bilang bahwa basicnya akuntansi. Jadi seperti ini, saya itu dari keluarga yang uh, kalau dibilang eh, nggak mampu sebenarnya nggak juga ya, tapi cukup lah. Tapi kita pernah pernah sehari-hari makan pakai garam, pernah saking 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 pernah di titik terendah itu kayak gitu. Nah, cuman bapak saya dulu kerja di sebuah perusahaan, tapi karena perusahaannya bangkrut akhirnya dia berhenti dan dia jadi security di sebuah sekolah. Nah, tahulah beberapa pendapatan seorang security. Nah, tapi saya dari kecilnya itu dididik harus mempunyai kamu harus mempunyai sesuatu yang bisa kamu senangi. Nah, karena saya kecil, saya dulu tuh suka dikasih kalau ke toko buku suka di ambil satu buku buat beli. Nah, waktu itu kan 3.500 ya. Saya ambil komik 3.500 itu harga yang besar banget ya buat kita gitu loh, 3.500, dan saya itu terkadang diajak sama ibu saya itu 1 bulan sekali untuk beli buku. Nah, 3.500 itu dalam artian kenapa saya beli komik, karena saya suka baca komik kayak gitu. Saya suka nonton film-film superhero, saya suka nonton film kartun dan lain-lain. Nah, sampai pada akhirnya ketika saya SD, saya bilang sama ibu saya, Bu, kalau saya bikin buku kayak gini mungkin keren ya kayak gitu. Nah, ketika saya SMP saya juga bilang sama ibu saya. Nah, akhirnya ketika saya SMA saya memang menggeluti bidang drawing, saya gambar terus, dan pada akhirnya ketika SMA tuh saya udah punya mimpi bahwa saya akan bantu orang tua saya untuk mendapatkan uang, saya akan bikin sebuah komik. Saya berjanji komik saya akan terbit. Nah, ternyata saya juga dulu SMA udah kerja sebagai freelancer untuk komik ya. Saya kerja jadi asisten. Waktu itu nebelin, kalau bahasa di komiknya itu line art ya. Jadi kayak nebelin garis-garis kayak gitu ya dari pensil. Terus dihapus dulu pensilnya, terus naik jadi sebagai inking tuh dipintai segala macam. Nah, sampai pada akhirnya, dan itu dari SMA saya sempat juga kerja di kantoran. Jadi kalau misalnya teman-teman Irfan dan teman-teman minta CV saya itu, kebacakan saya pernah kerja di sebuah perusahaan juga, karena saya juga dulu khawatir apakah animasi ini bisa menghidupi saya gitu. Atau komik ini bisa, hobi saya ini bisa menghidupi saya kayak gitu. Karena waktu itu saya juga belum dapat informasi industri animasi itu sebesar apa. Nah, tetapi saya kerja itu saya nabung. Nah, tahun 2009 saya pindah ke Jakarta. Kayak gitu. Setelah saya waktu itu magang, saya D3, saya magang sebenarnya di salah satu stasiun televisi di Palembang kayak gitu ya. Saya magang di TVRI dulu. Cuman saya bilang sama itu kebetulan ada temannya bapak saya bilang, tante boleh nggak saya
magang di sini, tapi saya pengen ke Jakarta, saya pengen geluti dunia komik dan animasi. Akhirnya saya di 2 bulan saya ke Jakarta. Tapi kampus nggak tahu kalau saya itu ke Jakarta, nggak tahu. Mereka tahunya saya magang di TVRI itu. Nah, pada akhirnya saya magang, saya ke Jakarta. Di situ saya ketemu dengan beberapa teman. 2010 saya akhirnya bergabung dengan Akademi Samali. Nah, 2012 saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk nerbitin komik secara kompilasi secara nasional waktu itu, dan komiknya dijual di Gramedia waktu itu. Nah, waktu itu 2012 saya lulus SMA 2004, artinya saya butuh 8 tahun untuk bisa mencapai titik itu. Nah, artinya kan itu ada progres sepanjang itu gitu loh untuk hobi kita. Nah, ketika saya bahkan ketika saya masuk di animasi, saya masuk di animasi itu mulai belajar animasi itu tahun 2012 ya. Saya benar-benar gabung di Kampung Monster itu tahun 2015 animasi. Baru saya masuk di sebuah studio kayak gitu. Awalnya saya cuma belajar ke sana ke semari cari ilmu dulu dan segala macam. Nah, baru bergabung di Kampung Monster itu 2015. Nah, di 2015 sampai dengan sekarang sampai saya bikin studio 2017, artinya saya butuh waktu sekitar 10 tahunan kayak itu, 10 tahunan lebih ketika untuk proses kayak gitu. Nah, sampai ketika saya memang kalau dihitung saya berkarir kan, misalnya saya dihitung 2009 saya benar-benar masuk karir ya, atau 2010 saya karir sampai dengan 2023, berarti saya udah 13 tahun di apa di sini, di animasi. Nah, belum sebelum-sebelumnya kalau misalnya dihitung, artinya udah cukup panjang kan. Nah, saya melihat anak-anak zaman sekarang khususnya di bidang dia jurusan vokasi kuliah atau dia sekolah di jurusan vokasi, itu saya ngelihatnya mereka mau instan. Iya kayak gitu. Kayak kadang kita bayangin, ibaratnya kalau kita bikin animasi ini kan kayak kita jadi chef. Coba kamu bayangin, kamu makan Indomie mentah sama Indomie yang matang kayak gitu kan. Nah, Indomie yang matang, Indomie mentah enak kan. Nah, tapi ke Indomie matang lebih enak kan. Nah, karena apa? Prosesnya dimasak dulu. Nah, artinya masak butuh proses. Nggak bisa kita serba instan. Padahal itu disebutnya instan. Nah, jadi dalam artian ke sekarang ini banyak orang yang kayak itu. Dia mau serba instan. Kadang saya juga nemu orang-orang misalnya saya kayak uh, kalau misalnya di kompetensi itu kan ada 3 yang dilihat ya, ada skill, attitude, sama knowledge. Nah, attitude di sini tuh bukan hanya nilai sikap atau apa, tapi dia bisa nggak mampu mencari solusi, mampu menyelesaikan problematika dia sendiri kayak gitu kan. Atau ketika dikasih sebuah kerjaan dia bisa menyelesaikan atau enggak. Nah, saya pernah sama beberapa anak-anak di studio itu, kami kadang nge-hire orang kan buat mencari orang untuk gabung di studio kami. Kadang ketika interview dia mukanya sedih, nangis atau apa ketika misalnya belum kita terima ya. Jadi kita nggak menolak secara kasar, tapi kita menolaknya ya belum diterima, mungkin kamu harus belajar lagi atau apa. Nah, sampai saya bilang mungkin kalau profesi kamu bilang bahwa kamu jago di skill ini, tapi belum tentu profesi kamu akan mendapatkan uang dari sini. Bisa aja kamu dengan profesi yang lain kayak gitu kan, yang mungkin kamu akan mendapat uang lebih dari cukup. Nah, karena apa, anaknya ini udah mikirin uang dulu. Nah, alasannya tuh klise. Contoh kayak gini, mungkin Irfan sama teman-teman di FKMP kali ini berpikirnya bahwa saya juga dulu pernah sama kayak kalian, mungkin di hati saya pengen bantu orang tua, saya pengen cari uang buat orang tua. Padahal orang tua kita tuh mikir, kamu cari uang buat kamu sendiri aja deh dulu, sebelum mau ngasihin ke kita. Orang tua tuh sebenarnya nggak iya sesederhana itu, nggak minta ganti atau apa, kecuali kalau memang maaf ya dalam tanda kutip keluarganya toksik, memang anaknya jadi investasi ya, jadi anaknya yang disuruh cari duit, cari apa dan lain-lain. Nah, jadi dalam dalam artian tuh kayak gitu. Nah, jadi di animasi ini tuh kalau kita berpikir money oriented, kita harus melihat dalam diri kita dulu. Kayak tadi yang dibilang bahwa apakah kita mempunyai sesuatu skill atau apa ya, jadi sebelum itu kita lihat dulu apa yang membuat orang tertarik sama kita. Iya kayak gitu kan, sampai akhirnya orang tahu bahwa oh saya bisa bayar kamu tuh segini gitu. Tetapi kan ya kita juga tuh harus harus tahu bahwa dia standarnya seperti apa, kurang lebih sih seperti itu. Oke, ya, menarik sekali sahabat inspirasi. Ini ceritanya Pak, pas awal terjun, ini kan ceritanya dari SD kan, ketika sering gajah ke toko buku, beli buku yang harganya 3.500. Ini
mungkin menjadi salah satu permasalahan Pak. Menurut Bapak nih, animasi itu harus bisa ngegambar nggak Pak? Karena ini juga termasuk Irfan lah Pak, ketika pengen terjun nih ke industri animasi, pasti mikirnya, oh ini harus gambar dulu, aku harus punya skill gambar dulu Pak. Ini gimana menurut Pak? Dan proses Pak di awal itu gimana Pak? Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tadi, itulah mindset orang-orang. Mindset orang-orang awam pada umumnya mikirnya bahwa animasi itu harus bisa gambar. Iya, tetapi kalau kamu berbicara industri animasi, tadi tadi sebelumnya kita bahas bahwa ada 13 profesi bahkan lebih gitu loh yang di industri animasi. Sekarang saya tanya, kalau nulis cerita butuh gambar nggak? Enggak kan? Nah, kalau kamu jadi seorang produser, kamu nggak bisa gambar juga nggak apa-apa, tapi kamu memahami tentang apa prosesnya, apa kebutuhan untuk desain karakternya atau apa. Kamu nggak bisa gambar, tapi kamu tahu ilmunya, kamu bisa. Jadi kalau berbicara apakah animasi untuk menjadi seorang untuk masuk dalam animasi harus bisa gambar, kita ubah mindset kalimatnya. Jadi kalimatnya diubah, apakah untuk menjadi seorang animator butuh drawing, apakah untuk menjadi seorang animator harus punya kemampuan gambar? Iya, karena untuk jadi animator. Iya, untuk jadi desainer karakter, iya butuh gambar. Untuk jadi storyboard artis, iya butuh gambar. Untuk jadi pembuat latar, iya butuh gambar. Nah, tetapi ada yang nggak butuh gambar. Kompositor, kalau dia punya bisa drawing, itu nilai plus. Tapi kalau dia hanya bisa menggabung-gabungkan dan dia bisa membuat visual effect dan lain-lain, uh, artinya dia udah bisa compositing. Kayak gitu. Editing, ya dia hanya menggabung-gabungkan. Nah, jadi dalam artian kamu mau masuk animasinya di mana? Itu yang harus kamu selami dulu. Nah, kalau kayak saya tadi saya cerita, saya gambar kan dari TK bahkan. Artinya saya alhamdulillah tuh saya nggak punya bakat, tetapi saya berusaha ya berjuang untuk belajar. Akhirnya saya punya kemampuan unlock drawing skill kayak gitu kan. Nah, jadi kenapa saya milih jadi 2D animator, karena saya merasa yakin dengan kemampuan saya bisa bikin drawing kayak gitu. Contoh kayak gini, karakter Pera ini kan kalau ini yang bentuk bonekanya ya, nah udah bentuk real kayak gitu kan. Nah, sebelum bentuk real kan kita bikin bentuk ilustrasinya. Nah, ilustrasinya ini sebenarnya desainnya ini nih awal mulanya dari teman saya. Nah, saya sama dia bikin ini, Pera tuh dulunya setinggi ini, tapi sekarang kita bikin lebih imut kayak gitu kan. Nah, atau misalnya ini saya juga bawa novel saya ini kan, nah saya bikin novel kan, nerbitin novel juga ya. Ini ketika saya pertama kali bikin novel ini novelnya enggak bukan novel dulu yang saya bikin, saya malah bikin komiknya dulu. Nah, komik curhatan si Junus ini tuh pernah terbit di Pink, salah satu publisher di Jogja, dijual di Gramedia itu tahun 2013. Satu judul. Nah, cuman untuk judul untuk episode berikutnya, volume berikutnya saya nggak buat lagi karena saya nggak ngerasa meningkat ya di publisher itu. Jadi akhirnya saya memutuskan stop di publisher itu kayak gitu kan. Nah, terus juga akhirnya saya nerbitin sendiri. Ini saya cetak indie dan lain-lain. Nah, ini saya bikin sendiri. Jadi ini ada prosesnya dari awal bikin desain karakter sampai ke prosesnya. Jadi kalau misalnya di dalamnya ini kan ada gambar-gambar tuh, ya nih buat teman-teman kalau mau lihat. Jadi, nah ada gambar-gambar ini kan sama kayak gambar-gambar komik ya, yang nih kayak gitu kan. Ini kan gambar-gambar komik. Nah jadi kenapa saya bisa itu, karena saya merasa saya punya potensi, saya punya kompeten untuk drawing. Makanya saya bikin saya masuk di industri animasi, saya sebagai 2D animator. Nah, qadarullah ketika saya masuk di dalam industri animasi dengan 2D animator, perkembangannya saya dapat job itu bukan hanya 2D animator, tapi saya dapat job juga sebagai konsep art, saya dapat job juga dari sebagai storyboard artist, bikin storyboard, terus juga saya masuk juga sebagai pembuat latar kayak gitu. Jadi kenapa saya milih 2D, karena ketika saya belajar ini saya menghabiskan waktu puluhan tahun, banyak profesi yang bisa saya dapetin sekaligus kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya saya juga buka unlock, saya bisa compositing, saya bisa editing, saya akhirnya kan membuka unlock skill-skill kita masing-masing kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan Irfan tadi bahwa apakah untuk masuk industri animasi butuh harus bisa gambar,
Iya, kalau dia memang di posisi atau di profesi yang membutuhkan gambar. Kayak tadi animator, 2D animator, 3D animator juga butuh drawing sampai dengan latar, storyboard, desain karakter. Itu butuh. Tapi kalau misalnya masuknya ke penulisan cerita, produser, asisten sutradara, sutradaranya itu sendiri, bahkan produser, terus juga ada kompositor, ada editor, ya itu nilai plus kalau kamu bisa drawing kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa gambar, kamu bisa. Nah bahkan saya pernah ketemu, ini ada cerita ya, saya pernah ketemu, saya kaget dia ternyata mahasiswa Polsri. Jadi dia lulusan angkatan 19 kayak gitu. Jadi dia ini jurusan akuntansi. Nah waktu itu dia ngehubungin saya, dia bilang, Pak, saya familiar dengan Bapak, kayak kita pernah ketemu. Kamu di mana kayak gitu kan? Bapak ngajar juga kan di Polsri. Oh iya, saya sebagai praktisi di Polsri pada waktu itu. Nah, jadi ketika saya ngajar itu, dia mungkin ngeliat saya gitu. Saya tanya, kamu lulusan apa? Akuntansi. Loh, dia bekerja di salah satu perusahaan namanya Manhua Kita. Nah, perusahaan itu adalah perusahaan yang membuat komik dari Korea ke Indonesia kayak gitu. Jadi dia kayak memang komik-komik Korea yang mau ditayangin di website Indonesia itu lewat dia kayak gitu. Nah, saya bilang, kenapa kamu dari akuntansi larinya ke komik? Karena saya mempunyai ketertarikan membaca, nah khususnya membaca komik kan. Artinya passion dia kan, hobi dia kan nggak masih itu. Nah itu nggak ini. Bahkan saya ketika baca sebuah data di Indonesia itu hampir eh, sekitar 60-70%, mungkin bahkan lebih ya, orang-orang di Indonesia itu bekerja tidak sesuai jurusan. Itu memang in reality-nya kayak gitu ya. Ya itu tadi. Ya kita nggak tahu ya di balik itu ada apa karena belum dikaji ulang. Jadi kan kita nggak bisa berbicara secara luas kayak gitu kan. Nah, jadi kurang lebih sih. Oh ya Pak, berbicara tentang ini, Bapak sekarang lagi merintis sebuah studio yang tadi sudah disampaikan Pak studio. Nah ini gimana nih Pak? Dan boleh dijelaskan beberapa contoh produknya? Karena kan mungkin teman-teman dari Sahabat Inspirasi pengen tahu nih produk animasi khas Palembang. Oke. Okay. Nah sebenarnya Forempera.official ini kan kalau misalnya kita berbicara IP ya, kita nyebutnya IP karakter, intellectual property karakter kayak gitu. Karena bahkan Presiden Jokowi terus melalui Pak Sandiaga Uno itu juga bilang kan bahwa IP karakter ini udah termasuk salah satu konten yang bisa dijual kayak gitu ya, bahkan bisa untuk mendapatkan pendanaan dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi uh, di luar negeri IP karakter ini kan udah lama mendarah daging kayak itu. Mungkin Irfan masih kecil, filmnya apa? Doraemon. Iya. Nah jadi Doraemon itu malah jauh sebelum Irfan lahir gitu kan. Saya kecil juga udah ada Doraemon ya, saya baca Fujiko F. Fujio. Nah di Jepang itu aja, kalau bisa kita berbicara Jepang, Doraemon udah selama itu gitu ya kan. Jadi dari saya kecil sampai saya umur 35 tahun sekarang, IP itu masih masih ada kayak gitu kan, dan menghasilkan uang. Nah coba kita bayangin, kita tarik lebih jauh lagi, kalau misalnya itu Mickey Mouse itu lebih jauh lagi daripada Doraemon. Nah, jadi ketika Forempera kita buat awalnya itu buat IP promosional. Nah, IP promosional ini mungkin Irfan dan teman-teman mikirnya mungkin pernah lihat kayak maskot. Nah, Indonesia ini identikal dengan maskot. Cuman kalau maskot itu kan as a event. Setelah event selesai, maskotnya selesai dan hilang. Nah, akhirnya kami merepresentasikan bahwa IP ini untuk hidup. Nah, awalnya kami mencoba menawarkan kayak gitu bahwa ini boleh aja dipakai oleh siapapun. Tetapi dalam setahun nggak ada progres yang amat sangat jelas untuk IP ini. Akhirnya kami setuju sepakat untuk membuatnya jadi komersial. Nah, jadi ketika komersial ini akhirnya kita mengarahkannya ke animasi, merchandise dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, merchandise di sini tuh ada boneka, ada komik, ada apa dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi ketika kita membuat produksi animasi Vera itu sendiri itu jangka waktu satu episode itu 1 sampai dengan 3 bulan. Nah, karena kita dana pribadi sendiri, dana studio sendiri, ini memerlukan effort yang sangat besar. Jadi sebenarnya kalau dikalkulate
untuk membuat produksi animasi Pera ini budgetnya satu episode itu 15 juta totalnya. Nah, sebenarnya itu kalau di industri animasi uh, untuk project services sebenarnya itu udah ada udah standar bahkan lebih. Ya, bahkan di project animasi itu udah ratusan juta bahkan MM-an gitu loh. Untuk satu episode itu bisa seperti itu. Nah, atau satu film itu bisa seperti itu. Nah, tapi ketika kita membuat For Empera ini, kita menurunkan benar-benar budgeting itu sampai dengan 15 juta dan itu benar-benar udah mepet banget. Nah, akhirnya sampai detik ini pun para teman-teman yang terlibat di animator, terlibat di produksi Pera ini, saya ucapin terima kasih banget ya. Pera ini tuh bukan karya saya, tapi ini karya teman-teman semuanya gitu. Yang di belakang, karena kalau kami nyebutnya tim Sobat Pera, kayak gitu. Jadi orang-orang yang terlibat di Pera itu tim Sobat Pera, dan itu pure sampai detik ini belum kami bayar pakai uang. Jadi kami bayarnya ada yang pakai merchandise, ada yang untuk animator kami ajakin project services, akhirnya dari project services itu dia dapat uang kayak gitu kan. Mereka dapat pekerjaan dari situ. Nah, ini pure solidaritas teman-teman. Kalau memang mau menjadikan Pera portofolio, ayo kayak gitu. Silakan kita kerjain bareng-bareng. Makanya Pera ini tuh sebenarnya nggak tertutup kemungkinan untuk orang-orang yang mau belajar dan lain-lain. Nah, jadi di situ For Empera ini memang prosesnya milik bersama, karena kita ngerasa kayak contoh kayak gini, waktu kita kecil kan kita nonton film, tetapi kita bukan nggak pernah ya, jarang banget menemukan film animasi buatan Indonesia. Nah, baru sekitar bisa dibilang 10 sampai dengan 5 tahun terakhir ini baru bermunculan film-film animasi di Indonesia kayak gitu. Karena aku pribadi kayak gini, aku nanti ketika menikah pasti aku punya anak. Nah, aku pengen anak aku ngelihat bahwa ini bapaknya pernah terlibat untuk membuat sebuah film animasi. Nah, makanya aku bikin Pera. Kayak itu harapannya adalah minimal untuk tontonan anakku. Jadi minimal kayak gitu. Nah, sebelum aku buat orang lain suka Pera, aku harus membuat anakku suka sama Pera kan. Dan alhamdulillah ya dia suka nonton juga film-film atau animasi pendeknya Pera. Nah, jadi dalam artian itu sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman yang terlibat di produksi Pera, salah satunya para voice actor, ya kan di situ ada Cek Maria, ada Mbak Ari, ada Winda, ada Nurina, ada Eva, ada Yusron, terus ada Kak Andi Liso, kayak gitu kan. Nah, beberapa dari mereka itu udah punya anak, dan ketika mereka diajakin untuk terlibat di produksi film anak, ya mereka ngerasa saya nggak dibayar juga nggak apa-apa sih, tapi ngerasa ini. Tapi kami sebagai studio itu merasa punya hutang sama mereka. Makanya kami bilang kami nggak tahu kapan Pera ini berhasil sampai dapat investor untuk danain Pera. Jadi kami nggak keluar dana pribadi sendiri, baru kami akan memberikan hadiah ke teman-teman seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau nonton film animasi Pera ini, Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya itu 4empera.official, 4empera.official. Jadi semua akun Instagramnya seperti itu. Tapi kalau mau baca novelnya ini atau mau baca Curhatan Si Jonas, itu ada di Webtoon, tapi Webtoon challenge, judulnya Curhatan Si Jonas, tapi 2016 sudah aku stop. Nah, ini yang versi terbarunya itu mau aku keluarin novel sama komiknya. Nah, ya jadi ini novel yang pertama udah dijual. Kalau mau beli ada di Shopee. Cari aja Curhatan Si Jonas yang novel, atau di akun Instagramku Hadi Sumarna. Nah, terus juga nanti ini lagi proses untuk yang volume kedua. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa nih sahabat inspirasi. Oke, mungkin terakhir nih Pak, sebelum penutupan mungkin sekaligus closing statement nih dari Bapak kan untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan industri ini Pak. Bisa diberikan tips bagaimana sih Pak kalau mereka pengen terjun ke sini, apa saja yang harus mereka persiapkan dan skill kompetensi apa yang harus mereka pelajari gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya itu saya secara singkat aja ya, seperti yang saya bilang sih, ketika kamu merasa kamu ingin bekerja sesuai hobimu, gitu kan, ya kamu merasa bahwa hobimu ini akan menghidupimu, sebelum kamu bekerja dengan hobi ini, kamu
berpikirlah untuk menghidupi hobimu dulu. Nah, ketika untuk menghidupi hobimu ini artinya kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Jadi misalnya kamu hobimu itu adalah drawing, asalah dia sampai benar-benar itu kamu orang lain tertarik dengan hobimu itu. Baru setelah itu hobimu akan menghidupimu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika mau berbicara potensial, kenali diri kalian sendiri. Potensi saya itu seperti apa? Atau misalnya teman-teman bisa baca buku banyak ya, baca buku salah satunya kalau yang saya baca bukunya itu adalah Ikigai judulnya. Jadi bagaimana kalian bisa mempunyai passion, mempunyai visi, terus mempunyai mission, terus juga kalian mempunyai profesi dan work jadi satu keutuhan. Bahkan akhirnya kalau saya pribadi sih saya bilang saya love kayak dengan animasi dan komik. Jadi saya tuh udah mendedikasikan diri saya tuh untuk animasi dan komik. Jadi ketika apapun yang berhubungan dengan animasi dalam tanda kutip nih, kalau itu menyenangkan saya dan akhirnya bermanfaat juga untuk saya dan orang lain, saya akan bantu dia walaupun nggak dibayar. Kayak gitu ya. Walaupun misalnya kayak saya ngeriset sama teman-teman ngeriset pendidikan untuk pendidikan di bidang animasi, dan itu pure detik hari ini kita nggak dibayar dan itu malah kita ngeluarin biaya sendiri untuk itu. Jadi dalam artian teman-teman kalau memang tertarik di dunia animasi, ya bisa aja sih lebih enak kita ngobrol ketemu langsung atau apa ya, atau kalian temuinlah orang yang memang benar-benar di bidangnya itu dan masih aktif di bidangnya itu, karena dia akan tahu proses perkembangan industrinya itu sendiri. Nah, kalau closing statement, saya ngambil salah satu dari itu hadis Nabi aja, Nabi Rasulullah SAW itu kan bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Nah, artinya ketika kita hidup ini ya bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Walaupun misalnya orang bilang bahwa ada ya wacana orang bilang bahwa menggambar itu haram, ini haram atau apa. Nah, saya berpikir bahwa kalau ini memang bermanfaat buat orang lain, ya pasti Allah juga nggak akan tutup mata gitu loh. Allah akan melihat bahwa usaha kita dan proses kita. Ya kurang lebih sih seperti itu. Jadi uh, intinya yaitu tadi sebaik-baiknya manusia bermanfaatlah untuk orang lain kayak gitu ya. Tapi jangan sampai kita dimanfaatkan, ya kan kurang lebih seperti itu. Nah terus juga ya itu kenali dirimu, berdamailah dengan dirimu dulu sebelum kamu memikirkan yang lain-lain. Oke, terima kasih sahabat inspirasi. Ya, ini pembahasannya sangat menarik. Tadi yang bisa saya simpulkan hadis Rasulullah ya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin untuk di sini untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Hadi Sumarna dan For Ampera. Jadi teman-teman yang ingin nonton nih, silakan langsung saja cek di sosial medianya termasuk YouTube. For Ampera.official ya Pak. 4 Ampera aja. 4 Ampera.official. 4 Ampera titik official. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.